Hai, sudah melakukan pemadanan NIK NPWP belum? Yuk segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP melalui pajak.go.id dengan cara, pertama, login ke pajak.go.id, cek validitas NIK dan pastikan nama sesuai KTP. Kedua, masukkan NIK 16 digit, lalu klik tombol validasi. Ketiga, jika valid, klik ubah profil dan selesai. Pemadanan NIK ini dilakukan wajib pajak untuk melakukan validasi atas data sendiri, keluarga, dan untuk implementasi NIK menjadi NPWP. NIK yang menjadi NPWP tidak serta-merta membuat semua orang yang memiliki KTP wajib bayar pajak loh ya. Yuk segera lakukan pemadanan NIK NPWP agar kita bisa memanfaatkan pelayanan pajak lebih optimal dan agar pemerintah bisa memberikan insentif perpajakan secara tepat sasaran, baik itu insentif pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KPP Madya 2 Semarang. Hubungi kami melalui WhatsApp 0811 2800 519. Ngopi dulu yuk Pak Nih. Wah, cocok ini. Pagi-pagi ngopi. Loh, lah mana kopinya Bu Nih? Lo kok malah bawa radio? Piye ini? Maksud Bune, ngopi itu ngobrol pajak bikin happy di Up Radio Pak Nih. Nah, sambil dengerin, nih Bune bikinin kopi Pak Nih. Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 FM Up Radio The Mining Station. Hai, halo, selamat siang Up Mini, apa kabar siang hari ini? Senang sekali di kesempatan siang hari ini ada ngopi ngobrol pajak bikin happy, tapi spesial banget nih di siang hari ini karena kita siaran langsung dari kantor KPP Madya 2 Semarang. Jadi untuk Up Minia tidak hanya bisa mendengarkan ya melalui 98.5 FM, tapi juga bisa melihat melalui live YouTube ya di Up Radio Semarang, juga live Instagram ya. Iya, di Instagramnya Pajak Madya 2 SMG. Iya. Nah, silakan yang nanti pengen bertanya-tanya boleh ya, bisa melalui WhatsApp ya di 0878 33 300 400, atau juga bisa melalui live YouTube ya, bisa komentar di Up Radio Semarang ataupun bisa komentar melalui live Instagram di Pajak Madya 2 Semarang. Oke. Sudah siap di, ini bukan di studio ya, di KPP ya, kantor KPP Madya 2 Semarang. Ya. Ada Bapak Alam Akbar, fungsional penyuluh pajak KPP Madya 2 Semarang. Halo Pak Alam, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Mbak. Sehat ya Pak ya? Iya. Oke, dan juga ada Mbak Widya Anggi Primasti, asisten penyuluh pajak KPP Madya 2 Semarang. Halo Mbak Anggi. Halo Mbak Hana, halo apanya? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat juga ya? Sehat. Oke, dan siang hari ini kita akan berbicara mengenai apa itu Cortex ya. Ditunggu silahkan pertanyaannya, WhatsApp ya di 0878 33 300 400, atau di live YouTube di Up Radio Semarang, atau di Instagram di @pajakmadya 2 Semarang. Oke, ini berbicara mengenai pajak ya. Banyak sekali nih perubahan-perubahan, cepet banget ya. Kemarin baru saja NIK menjadi NPWP. Sekarang sudah ada sistem baru, sistem administrasi baru, yaitu Cortex. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih mengenai apa sih sistem Cortex ini dari Pak Alam. Oke, baik Mbak Hana, Mania, dan wajib pajak dimanapun berada. Jadi sebelum kita bicara masalah terkait Cortex ini, perlu kami sampaikan bahwa informasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa saja berubah, terutama tentang sistem Cortex ya, berubah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan juga pembaruan sistem administrasi Cortex itu sendiri. Karena memang saat ini fasenya fase finalisasi dan dapat saja berubah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Terkait Cortex itu apa Mbak Ana? Jadi Cortex ya, core itu adalah inti. Tax itu adalah pajak. Jadi sebenarnya Cortex itu inti dari pajak ya, tapi bukan core of the core ya Mbak. Jadi Cortex itu merupakan sistem administrasi perpajakan DJP yang digunakan tidak lain adalah untuk mempermudah penggunanya nanti ke depan. Jadi Cortex itu merupakan proyek pembaruan PSIAP namanya, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan,
yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, jadi PSIAP itu merupakan proyek rancang ulang, proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS, Commercial of the Self. Jadi sebenarnya intinya kalau COTS itu merupakan aplikasi atau sistem yang mudah untuk dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, keperluan dari institusi tersebut. Jadi memang tujuan utamanya pembangunan Cortex itu adalah selain modernisasi sistem informasi perpajakan juga untuk mempermudah layanan, juga untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, ya sampai misalkan kalau terjadi proses pemeriksaan atau penegakan hukum seperti itu Mbak Hana. Oke, jadi ini bagian dari perkembangan tadi yang disampaikan Pak Alam ya PSIAP itu ya, di Peraturan Nomor 40 Tahun 2018 dan juga tadi yang mengenai coach tadi ya. Oke, dan akhirnya menjadi Cortex ini. Oke, tujuannya tadi adalah mengintegrasikan ya seluruh proses bisnis inti dari administrasi pajak. Nah, ini untuk adminnya yang mungkin baru dengar, waduh ini maksudnya gimana ya? Ini butuh gambaran-gambaran juga nggak sih? Aduh, gambarannya seperti apa nih untuk probis atau proses bisnis ini nantinya seperti apa? Untuk tadi yang dikatakan Pak Alam ada probis pendaftaran, pelaporan dan juga pembayaran. Jadi Mbak Ani mungkin? Oke, baik. Jadi gini Mbak Hana ya, jadi nantinya di Cortex ini kan terintegrasi jadi satu. Gimana sih gambaran proses bisnis yang tadi? Jadi inti proses bisnis yang digunakan oleh wajib pajak sebenarnya kan ada pendaftaran, kemudian ada pembayaran, ada pelaporan. Nah, nanti pendaftaran ini yang biasanya hanya registrasi wajib pajak baru, ini sebenarnya di pendaftaran ini ada termasuk pendaftaran registrasi baru, kemudian ada perubahan data, kemudian ada namanya informasi akun wajib pajak gitu. Jadi nanti di Cortex-nya ini spill ya. Karena juga ini Mbak, karena tadi kan sudah disampaikan Mas Alam bahwa ini Cortex akan berubah terkait dengan peraturan dan kebijakan pembangunan terbaru ya. Nah, kemarin itu hari Rabu ya Mas ya, ada press release dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi telah disediakan aplikasi simulator Cortex di akun DJP online kawan pajak semua masing-masing. Jadi yang sudah punya DJP online bisa masuk nih, bisa daftar simulatornya. Nah, di situ akan terlihat apa bedanya di pendaftaran itu yang dulunya kita pakai IREK. Sekarang ada di Cortex jadi satu, kan tadi terintegrasi jadi satu sistemnya. Jadi di Cortex itu sudah ada di halaman loginnya ada pendaftaran baru, kemudian ada akses akun digital, akses request gitu ya ada. Terus kemudian untuk perubahan data sebelumnya misalnya kita harus mengajukan formulir perubahan data ke KPP terdaftar nih, atau bisa juga yang langsung secara online di DJP online kayak HP atau email itu bisa secara langsung, tapi belum keseluruhan. Nah, nanti di Cortex ini ada update data wajib pajak tersedia di situ, ada di akunnya. Jadi bisa dilakukan secara digital, secara online. Kemudian untuk informasi akun wajib pajak seperti apa sih? Kalau di DJP online, kawan pajak semua yang sudah mempunyai ya, atau yang belum bisa cari di Google juga sih sebenarnya, apa sih yang tersedia di DJP online itu. Sekarang profilnya itu memang ada profil wajib pajak tapi terbatas, hanya identitas saja, kemudian alamat, klasifikasi lapangan usaha. Nah, nantinya di Cortex ini sudah lengkap banget ya, lengkap banget. Jadi dia ada buku besarnya ada di situ, kemudian ada detail harta ya Mas ya, kayak PBB-nya Mas, bukan PBB, tanah, bangunan, aset ada di situ, bank ada di situ, rekening, detail maksudnya data rekening ya, bukan saldo rekening ya Mas ya. Kita tegaskan iya, kita tegaskan lagi, nanti tiba-tiba wah nanti saldo rekening kita sudah diketahui ya, bukan ya kawan pajak ya gitu. Terus kemudian itu tadi pendaftaran. Kalau untuk
pelaporannya kan jadi satu nih sekarang. Kalau dulu kan berbeda-beda, maksudnya kalau lapor SPT masa 21 sekarang melalui e-Bupot 21, SPT 23 melalui e-Bupot 23, PPN melalui web e-faktur yang masih banyak ya berbeda. Nanti di Kortex ini jadi satu semua, termasuk SPT tahunan badan dan orang pribadi. Dan orang pribadi kan seperti kawan pajak ketahui, mungkin Mbak Ana juga kan ada 1770 SS, Iya, betul. ada S, ada 1770 tanpa S gitu ya, jadi anget. Nah, nanti di Kortex ini hanya satu formulir saja. Dia akan menyediakan lampiran sesuai dengan pertanyaan yang dijawab oleh wajib pajak di induknya gitu. Jadi udah banyak banget perubahannya yang lebih mudah ya. Terus kemudian kalau pembayaran apa nih masalah nih? Terkait Gini, pembayarannya. Kalau tambahin, pembayaran memang intinya kan semua nanti ada di Kortex Mbak ya. Nah, terkait pembayaran nanti pembuatan kode billing. Dan kalau wajib pajak sudah familiar istilah kode billing. Jadi kode billing itu untuk menyetorkan pajak sebelum penyetoran ke bank itu terlebih dahulu harus membuat kode billing. Nah, kode billing itu nantinya dibuat bisa multi akun. Artinya dalam satu kali pembuatan kode billing dapat membuat beberapa jenis pajak. Kalau selama ini belum akomodir. Nah, nanti Kortex nanti akan mengakomodir. Jadi wajib pajak dapat membuat satu kode billing untuk berbagai macam jenis pajak. Kemudian pembuatan kode billing yang terkait pelaporan SPT atau SKP itu akan otomatis dibuat by system sehingga meminimalisir kesalahan. Jadi memang lebih membuat simple dan mempermudahkan ya. Jadi menambah yang tadi dari Mbak Anggi bahwa terkait pendaftaran. Jadi kalau selama ini DJP online itu untuk bagi wajib pajak yang belum wajib pajak ya, itu belum bisa menggunakan. Nah, kalau nanti di Kortex itu nanti ada pilihan bagi yang belum wajib pajak ya, bukan menjadi pajak, dapat menggunakan beberapa layanan di Kortex tersebut. Jadi untuk edukasinya dapat. Kalau misalnya Mbak Hana, saya ini sebenarnya sudah cukup atau belum penghasilan, misalnya bisa mau belajar dulu itu bisa lewat ya, Kortex. mengakses Sebelum Kortex mendaftar menjadi wajib pajak pun bisa mendaftar sebagai non wajib pajak. Ada pilihannya. Seperti itu, Mbak. Itu artinya berarti wajib pajak harus membuat akun baru ya untuk di Kortexnya ini. Iya, mengaktifasi akun Kortexnya gitu. Nah, dan aktivasi akunnya tidak serta-merta harus mendaftar sebagai wajib pajak. Jadi ada pilihannya. Apakah saya mendaftar sebagai wajib pajak atau non wajib pajak, hanya mendapatkan akun Kortexnya saja. Jadi sebelum bikin akun baru itu udah ada pilihannya dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ketika launching ada pilihannya. Ketika kita sebagai wajib pajak yang sudah punya NPWP Mbak ya, dan sudah punya akses DJP online, itu nanti kita klik reset password. Tinggal reset aja tampilan di portal Kortexnya, reset password. Kemudian kalau seandainya sudah punya NPWP tapi belum punya DJP online akses, kita itu akses digital akses ya, request digital akses. Nah, kalau daftar baru nanti ada pilihan untuk daftar baru, ada pilihannya Mbak. Jadi mungkin selain tadi ya perkembangan dari proses bisnis dari pendaftaran, kemudian pelaporan dan juga pembayaran, ini apakah Kortex ini sedang ada perkembangan yang lainnya? Ya, sebenarnya ada tahapan Kortexnya itu ya Mas ya. Kan tadi perpresnya dari tahun 2018 ya. Jadi memang kita itu transformasi perubahan proses bisnis kita itu bertahap. Jadi sekarang yang ada existing sekarang yang dia banyak aplikasi. Dulu kalau Mbak Ana pengalaman waktu jadul ya Mas, SPT masih manual, kemudian SPT menjadi online. Kemudian ada aplikasi iSPT, kemudian lapornya e-filing gitu ya. Terpisah-pisah semua ya. Itu adalah proses bisnis existing. Kemudian sekarang kita ada di fase bridging. Apakah itu jadi ini ada serangkaian beberapa proses bisnis yang berubah ya Mas ya, berkembang. Jadi dia menyesuaikan, mendekati fitur mekanisme baru di Kortex nanti gitu. Jadi wajib pajak tuh nggak kaget ya Mas ya. Istilahnya habituasi Mbak. Jadi jadi Kortex sebelum langsung langsung nanti launching wajib pajak itu hampir sudah ada bayangan gitu Pak. Bagaimana sih gambaran sistemnya seperti apa, seperti itu Mbak. Ini sebenarnya Kortex ini merupakan
reformasi perpajakan yang sudah berapa tahap ya. Ini sudah reformasi perpajakan sudah ke tahap 3, jilid 3. Sebenarnya yang dari DJP online kita gunakan itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Ini sudah ke tahap 3 dan sebentar lagi akan launching. Namun memang supaya wajib pajak tidak kaget, kok ini berubah total misalkan itu. Jadi kita dari awal sudah habituasi, kita fase bridging, melakukan perubahan-perubahan di DJP online. Yang seperti online tadi, ya, ada IPBK, III, EBUPOT nah, gitu ya. itu nanti akan semuanya menjadi satu di sistem Cortex nanti semuanya. Iya, nantinya to be pada saat implementasi Cortex-nya itu sendiri. Oke, ternyata memang harus ada tahapannya dulu ya. Ternyata Iya. udah lama juga ya, dari tahun 2018. Bahkan sebelum itu Mbak sebenarnya kan. Oh iya, karena persiapannya kan oke. panjang. seperti itu. Dan sampai akhirnya di fase bridging ini Iya, ya. betul. Oke, tadi disampaikan sama Mbak Anggi ya, ada beberapa perubahan fitur yang saat ini sudah dilakukan itu mendekati sistem baru. Iya. Nah ini contohnya apa saja nih Mbak Anggi? Iya, mungkin biar wajib pajak, kawan pajak, Apmenia juga bisa mengetahui juga, atau memang yang sudah punya DJP online dan sudah praktek juga ya Mas ya. Jadi kita kalau masuk ke DJP online ini apa saja sih layanan terbaru? Ada IPBK, pemindah bukuan yang dulunya manual, sekarang bisa online dan lebih cepat juga pastinya kan. Terus kemudian ada monitoringnya juga nih kalau layanan online kayak IPBK tadi atau e-objection yang keberatan banding, di situ ada kayak trackingnya ya Mas ya, itu ada. Terus kemudian kalau untuk SPT, perpanjangan SPT, IPSPT, nah itu dulu juga manual, sekarang bisa online. Kemudian kalau untuk validasi BPHTB. ya validasi BPHTB. Kemudian kalau untuk pelaporannya bukti potong gitu ya Mas ya, itu ada EBUPOT 21, ada EBUPOT unifikasi. Nah, itu untuk membuat bukti potong pasal 23, pasal 21, pasal 4 ayat 2 gitu. Sekaligus pelaporannya juga di situ gitu. Jadi posting SPT di situ. Ini sebenarnya mirip-mirip nih nanti kalau kawan pajak udah daftar simulator Cortex-nya, sama nih nanti membuat bukti potong kemudian posting SPT itu sama. Terus kemudian ada e-faktur nih yang masih ada 3 ya kalau e-faktur ini ya, yang memang belum ya. Mungkin nanti langsung akan digabungkan di Cortex. Jadi untuk e-faktur memang masih terpisah. Ada Innova atau e-faktur.pajak.go.id. Dia untuk minta nomor seri ada di situ. Kemudian ada aplikasi e-faktur desktop. Dia untuk membuat faktur pajak. Nah, kemudian ada web e-faktur.pajak.go.id untuk pelaporannya. Ini memang terpisah banget ya. Tapi nanti sebenarnya mekanismenya ini udah mirip ya Mas ya dengan Cortex. Nanti ketika dia masuk ke Cortex ini sudah sebenarnya seharusnya sudah terbiasa. Jadi yang aplikasi yang bercerai-berai tadi Mbak ya, nanti akan disatukan Jadi di satu, satu aplikasi yang namanya Cortex. Dan ini Cortex ini berbasis web. Kalau sebelumnya itu kadang ada yang berbasis aplikasi SPT, desktop. Jadi kan kalau sekarang kalau web kan ya tinggal yang penting wajib pajak punya pakai data. Iya, betul, ada Pakai internetnya. akses di internet kita bisa melaksanakan hak dan kewajibannya melalui Cortex. 24 jam Seperti itu, ya, di mana saja. kapan saja. Oke, ini jadi lebih meringkas gitu ya, Iya, memudahkan betul. wajib pajak untuk melakukan kewajibannya seperti itu ya. Oke, ini nanti setelah implementasi dari Cortex ini sebetulnya manfaat dari Cortex sendiri apa sih? Ya, sebenarnya sama juga ya Mas Sudah, ya. sudah. Yang tadi ya, jadi kan kita layanannya menjadi lebih cepat, lebih akurat, mudah. transparan, itu lebih efisien lah, lebih efektif gitu. Kemudian dengan berbagai kemudahan yang disediakan, yang sudah tersedia oleh DJP ini, kami berharap untuk bisa mendorong kepatuhan wajib pajak juga. Terus kemudian apalagi ya Mas bisa ditambahkan? Ya karena tadi sama saja, sama seperti yang dijelaskan Mbak Anggi bahwa memang karena Cortex ini mempermudah wajib pajak, diharapkan wajib pajak itu dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya lebih mudah dan lebih praktis, lebih cepat, Lebih patuh efisien, juga ya. sehingga kepatuhan itu meningkat, Mbak. Jadi selama ini ya faktor kepatuhan itu memang menjadi concern dari DJP bahwa memang masih ada wajib pajak yang kurang patuh. Oke, makanya diberikan kemudahan-kemudahan itu ya. Seperti itu dengan Cortex. Oke, nah sekarang apa yang bisa dilakukan dari wajib pajak sendiri mau kalau untuk menggunakan Cortex nih? Apa aja yang harus disiapkan?
Sebenarnya kalau persiapannya sih kita sudah sering ya Mas ya menyampaikan berkali-kali ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mbak Hana di awal pembukaannya nih, Ya. yaitu pemadanan NIK sebagai NPWP ya, karena memang kita kan mendukung kebijakan satu data ya Mas ya. Jadi memang NPWP ini nanti NIK ini nanti akan menjadi NPWP. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi penduduk yang sudah punya akun DJP online segera lakukan pemadanan. Tolong dipadankan sampai statusnya jadi valid ya Mas. Oke. Selain itu juga di profil DJP online itu selain pemadanan buat orang pribadi penduduk yang mempunyai NIK ya, itu juga ada klasifikasi lapangan usahanya apakah sudah valid belum, kemudian ada data identitasnya kayak email, telepon, apakah sudah valid, sudah aktif, masih aktif gitu ya. Kemudian ada data keluarga juga di situ. Oke. Nah, kalau dilihat ada data keluarga itu dicek ya, tolong tawan pajak ya. Jadi supaya semuanya statusnya valid, centang valid gitu. Itu untuk yang wajib pajak pribadi penduduk. Nah, kalau selain itu bagaimana untuk badan, untuk yang non penduduk? Nah, ini segera cek juga, cross check di DJP online, NPWP 16 digitnya sudah keluar belum? Sudah tersedia nih. Jadi kalau Mbak Ana login ke DJP online, dia akan ada di sini keterangan identitasnya. Kemudian sekarang saat ini sudah ada tambahan pendaftaran simulator Cortex. Oke. Di bawahnya ada NPWP elektronik yang ada 16 digitnya itu bisa dicetak. Nah, itu juga dicek ya sudah ada atau belum. Oke, jadi kan Cortex ini Mbak akan menggunakan NPWP 16 digit. Nah, untuk sementara memang NPWP 15 digit kan tidak bisa digunakan sampai akhir Desember ya. Nah, makanya hal yang awal sekali dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakses Cortex ini terlebih dahulu ya tadi pemadanan NIK NPWP bagi yang punya NIK ya, atau pendaftaran atau otomatis 16 digitnya untuk PPh badan, PP wajib pajak badan dan non penduduk itu akan kita terbitkan secara otomatis. Tapi harus mengupdate data DJP online-nya, harus email yang terutama sama nomor telepon itu harus valid ya, harus update. Jadi sehingga nanti ke depan ketika Cortex itu jalan tidak terkendala Mbak. Nah, takutnya nanti kalau jalan terkendala nanti mesti datang ke kantor pajak lagi kan. Sebenarnya pada intinya kami sebenarnya untuk Cortex ini supaya wajib pajak itu ya tidak perlu datang lagi ke kantor pajak sih sebenarnya inti dari Cortex ini ya. Tidak Karena fokusnya ke layanan digital ya Mas ya. Karena lebih cepat juga ya, lebih cepat. Kemudian wajib pajak ya tadi bisa monitor layanan saya sampai mana gitu kan. Terus mungkin ditambahkan lagi untuk pendaftaran simulator Cortex-nya nih. Mungkin nanti bisa ada sesi tersendiri juga ya Mbak Hana ya, bulan depan ya. Tapi buat kawan pajak yang mau mencoba, jadi ini terutama untuk yang wajib pajak badan ya. Kalau wajib pajak orang pribadi kan yang bersangkutan nggak apa-apa. Jadi pendaftaran simulator Cortex ini hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali. Jadi untuk badan untuk badan kan nanti dia pas pendaftaran dia ada request minta data NPWP PIC-nya, NPWP, nama, email. Nah, itu mohon untuk buat staffnya atau admin perpajakannya mungkin bisa dilaporkan dulu ke atasannya atau di board of director-nya. Jadi seperti apa akun NPWP mana yang akan digunakan di simulator ini. Tapi ini hanya simulator ya, jadi berbeda dengan nanti realnya. Jadi nggak masalah mau yang mana, hanya supaya diketahui saja gitu sih Mbak Hana. Oke, jadi salah satu yang harus dipersiapkan ini untuk mengakses Cortex adalah pemadanan NIK dan NPWP. Ini ternyata penting sekali, nanti nggak bisa mengakses ya. Betul. Oke, mungkin bisa diingetin lagi nih untuk Apmenia atau wajib pajak nih tentang NIK dan NPWP, mungkin bisa diingetin apa yang harus dilakukan. Iya sih, jadi untuk wajib pajak, kawan pajak, Apmenia semuanya ya, segerakan pemadanan secara mandiri ya NIK sebagai NPWP ini di DJP online-nya, di akun DJP online bisa langsung login kemudian pemadanan.
Kemudian untuk informasi-informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, mohon untuk di cross check ya Mas Alam ya. Jadi kan kami ada media resmi dari DJP ya, ada Kering Pajak, kemudian ada Dijen Pajak RI, Madya 2 Semarang, ada Instagram kami @pajakmadya2 Semarang, ada Facebooknya juga Pajak Madya 2 SMG, maaf bukan Semarang tapi SMG. Ada YouTube-nya, kemudian ada layanan helpdesk atau bisa langsung datang ke KPP. Terus kemudian ada lagi nih Mas yang lagi viral, gimana nih cross check-nya. Jadi kayak informasi-informasi berupa link gitu ya, Kak Hanaya, yang dikirimkan lewat email atau lewat WhatsApp gitu. Pastikan itu memang resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya terkait WA tadi ya, WA. Kalau WA, kalau yang resmi dari DJP, nanti ada tulisan Direktur Jenderal Pajak, centangnya centang Biru. Oh, oke. Nah, itu dari DJP. Atau mungkin kalau wajib pajak Madya 2 Semarang itu sebagian besar sudah tahu nomor WA-nya dari helpdesk KPP dari Madya 2. helpdesk. Jadi kalau seandainya wajib pajak menerima dari selain itu ya mohon nanti bisa konfirmasi dulu mungkin di kantor pajak gitu. Kan lagi nomor biasa begitu ya, bukan dari DJP terkait penipuan ya, terkait menggunakan mengatasnamakan DJP. Jadi ya mohon jangan langsung transfer ya. Iya, betul. Jadi konfirmasi dulu ke KPP terdekat bisa atau ke Kering Pajak bisa apakah benar informasi yang diterima lewat WhatsApp tersebut. Dan juga sekarang lebih mudah karena untuk mencari informasi itu kan sebenarnya bisa langsung telepon ke KPP-nya juga, bisa langsung berbicara dengan akun representatifnya juga, atau berbicara dengan kami penyuluhnya. Sudah banyak sih ya. Banyak salurannya. Iya, betul. Iya, Jadi betul. jangan sembarangan gitu ya. Iya, betul. Jangan diklik linknya dulu, tapi konfirmasi dulu. Betul. Seperti itu. Mungkin juga bisa dijelaskan nih Pak Alam, panduan untuk validasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP sendiri seperti apa nih? Oh, Pak? oke. Jadi untuk validasi NIK menjadi NPWP itu sebenarnya gampang, Mbak. Jadi kalau bagi yang wajib pajak yang sudah mempunyai akun DJP online, itu tinggal masuk ke akunnya saja. Sebenarnya paling gampang digunakan itu coba gunakan akun NIK-nya, NIK untuk login. Apabila NIK-nya bisa digunakan untuk login, yang NIK yang di KTP ya, NIK itu, kemudian login, bisa masuk, maka sebenarnya itu sudah valid, Mbak. Oh, oke. Ya, apabila misalkan belum digunakan login yang lama, kemudian nanti masuk ke menu profile, Mbak. Ya, profile nanti di update NIK-nya. Nah, apabila sudah nanti ada centang hijaunya valid, itu sudah bisa digunakan. Itu salah satu cara ya, pemadanan NIK NPWP secara mandiri, atau bisa kalau seandainya terkendala bisa ke KPP, bisa kami bantu gitu loh. Oke, apa yang menjadi kendalanya seperti itu ya? Iya, betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang nih, apakah semua warga yang telah memiliki NIK ini nantinya akan diwajibkan untuk validasi NIK sebagai NPWP nih? Ya, jadi ini sebenarnya yang muncul ketika kita ada peraturan NIK sebagai NPWP. Iya, betul. Ya, Salam ya Mbak Hana. Jadi gini Mbak, tidak serta-merta, jadi pertama langsung tidak dulu ya. Tidak serta-merta semua penduduk Indonesia yang mempunyai NIK ini wajib ber-NPWP, tidak serta-merta harus pemadanan, karena untuk kewajiban sebagai wajib pajak itu kan ada subjek pajak, ada wajib pajak aktif gitu ya maksudnya ya. Itu kan ada ketentuannya. Nah, selama memang belum memenuhi ketentuan tersebut, misalnya belum mempunyai penghasilan, belum bekerja gitu ya, tidak serta-merta harus mengaktifkan. Nah, bagaimana sebenarnya ada tahapannya dulu, tidak serta-merta lahir terus NIK itu sebagai NPWP, tidak. Jadi untuk mengaktifkan NIK sebagai NPWP dia harus mendaftar dulu. Oke. Kalau saat ini di fase bridging ini untuk sekarang itu masih melalui proses pendaftaran NPWP melalui irek.pajak.go.id. Jadi wajib pajak mendaftar, nanti mendapatkan NPWP 15 digit. Nah, nanti mendapatkan NPWP ini, dia mendapatkan melakukan permohonan EVIN atau akun DJP online, baru setelah itu dia memadankan NIK-nya dia agar menjadi NPWP.
NIK yang 16 digit ini sebagai NPWP yang sebelumnya 15 digit gitu. Jadi tidak serta-merta langsung Otomatis ya. gitu, nggak otomatis gitu ya. Jadi ada tadi harus ada pendaftaran dan lain sebagainya. Tapi seperti memang itu. gini Mbak Hana, jadi untuk kalau misalnya pembuatan bukti potong gitu ya, misalnya ada perusahaan nih, ada transaksi dengan orang pribadi, nah dia tidak memiliki NPWP, tapi dia kan mempunyai NIK ya, dia setor NIK-nya ke perusahaan itu. Setelah dibuatkan bukti potong, memang tarif bukti potongnya itu sama dengan yang ber-NPWP. Oke. Kenapa? Karena untuk NIK ini kita memvalidasinya kan dari data Dukcapil. Selama data tersebut valid, Direktorat Jenderal Pajak itu dapat mengukuhkan secara jabatan. Jadi itu memang benar. Ketika orang tersebut punya melakukan aktivitas perpajakan gitu. Jadi kalau dia dapat bukti potong berarti kan dia mendapatkan penghasilan. Nah, Iya, betul. seperti itu Mbak Hana. Jadi memang ada yang jabatan juga gitu. Nggak cuman Wajib pajak sendiri. mandiri ya. Ya. Juga nanti di Kortex ini untuk mengaktifkan, kalau sekarang ini kawan pajak ini kan ada wajib pajak non efektif, ada wajib pajak aktif ya. Nah, untuk mengaktifkan kan ada dua cara, melalui KPP ke petugas permohonan aktivasi atau secara otomatis. Nah, yang secara otomatis apa? Untuk saat ini kan lapor SPT itu nanti otomatis aktif. Nah, kalau nantinya pada saat implementasi Kortex itu, aktivasi wajib pajak itu bisa dilakukan dengan cara lapor, bayar, pembuatan bukti potong. Oke, itu otomatis aktif ya. Pembuatan faktur pajak. Nah, itu juga bisa langsung aktif gitu. Atau dia melakukan permohonan administrasi permohonan perpajakan gitulah. Oke. Baik, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya di 087833300400. Ada Aryo yang ada di Pudak Payung mau tanya, penggunaan Kortex ini dimulai kapan ya? Bagi wajib pajak yang belum bisa, bagaimana caranya? Apakah ada sosialisasi khusus, simulasi cara penggunaan untuk WP, karena materi saja tidak cukup, harus ada prakteknya katanya. Ya, baik. Terima kasih Mas Aryo ya. Aryo di Pudak Payung. Di Pudak Payung. Jadi memang untuk implementasi Kortex ini, informasi dari kantor pusat belum ada tanggal pastinya ya Mbak ya. Tanggal Jadi, rilisnya. tanggal launchingnya belum pasti. Namun saat ini kita mempersiapkan wajib pajak ketika launching itu memang sudah familiar gitu Mbak. Jadi memang kapannya kita belum bisa memastikan kapan akan launchingnya. Kemudian untuk tadi pertanyaan terkait praktek. Nah, ini kalau dari wajib KPP sendiri sebenarnya sudah melakukan, cuman hanya beberapa wajib pajak terpilih ya sudah melakukan sosialisasi. Kemudian apabila wajib pajak yang lain ingin mengetahui bagaimana Kortex itu sendiri, tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggi, sudah ada simulator di DJP online. Nanti bisa mendaftar menggunakan simulator itu, mempelajari aplikasi Kortex itu sendiri. Apabila masih juga kurang paham, dapat datang ke KPP, ke helpdesk untuk menanyakan ini Kortex ini seperti apa. Nah, kita akan dengan senang hati Mbak ya untuk memberikan informasi terkait Kortex ini. Dan sekarang lebih mudah juga karena ada simulator itu ya. Betul. Jadi memang banyak saluran tadi yang kita sampaikan untuk mempelajari Kortex ini, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya untuk Mas atau Bapak Aryo yang ada di Pudak Payung, bisa menghubungi KPP atau tadi ada kering pajak dan lain sebagainya. Banyak cara ya. Ada Bagas di Kendal mau tanya, berarti untuk SPT tahunan tahun depan sudah menggunakan Kortex ya? Bagaimana nanti gambaran untuk penyampaian SPT tahunan, baik SPT tahunan untuk orang pribadi ataupun badan jika menggunakan Kortex? Dokumen yang disiapkan apa saja? Apakah sama dengan yang sebelumnya atau bagaimana? Jadi memang semoga sudah bisa diterapkan ya tahun depan ya. Tapi apabila memang sudah launching implementasi Kortex di 2025 nanti, maka memang pelaporan SPT tahunannya yang orang pribadi kan Maret, kemudian badan April memang melalui Kortex kalau sudah implementasi, karena DJP online sudah tidak bisa diakses lagi kan. Jadi bagaimana gitu ya nanti di Kortex. Sama sih sebetulnya kalau untuk SPT tahunan ya, yang berbeda hanya begini. Jadi
cara pengisiannya ya Mas ya. Kalau untuk dokumennya sama yang dipersiapkan. Jadi cara pengisiannya sekarang modelnya kita posting SPT, setelah terbentuk akan membuka induk SPT-nya dulu. Nah, sama baik SPT tahunan, SPT badan, masa juga sama ya. Jadi akan terbuka induk SPT, nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh wajib pajak semua, kawan pajak. Nah, dari jawab pertanyaan itu akan muncul lampiran-lampiran yang harus dilengkapi gitu. Jadi seperti itu lebih mudah sih ya Mas ya. Jadi sekarang sistemnya Cortex ke depan, bukan sekarang Mbak ya. Ke depan sistem Cortex itu membuat SPT itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh WP sendiri sesuai dengan jenis usahanya, sesuai dengan karakteristik WP-nya pastinya. Jadi kalau dulu yang tadi ya disampaikan ada jenis SPTS, SE 1770, nanti ke depan tidak ada lagi. Nanti berdasarkan jawaban dari wajib pajak akan pertanyaan dan jawabannya akan membentuk SPT sesuai dengan tadi jenis usaha, klasifikasi wajib pajak seperti itu. Memang agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, namun pada intinya ya tetap sama. Apalagi untuk lampir-lampirannya juga tetap sama. Dan bisa praktek juga ya sebenarnya dengan daftar simulator itu tadi ya. Iya, bisa dilihat secara langsung seperti apa. Oke, baik, ada Dimas di Pasadena. Ini mau tanya, kalau menggunakan sistem Cortex ini berarti nggak perlu pakai DJP online lagi atau bagaimana? Untuk ke depan memang kan Cortex digunakan ya Mas Dimas ya. Cuman kita belum tahu informasi lebih lanjut dari kantor pusat. Ketika nanti Cortex berjalan, apakah DJP online itu akan tidak digunakan lagi atau ditutup, atau misalkan untuk pembetulan SPT tetap DJP menggunakan DJP online. Jadi untuk sementara saat ini memang belum ada informasi pasti, namun yang jelas ketika menggunakan Cortex, kedepannya tetap akan mengalami aplikasi Cortex. Ini terkait pembetulan SPT aja seperti apa nanti kan, karena memang data awalnya kan menggunakan SPT DJP online kan. Nah, apakah nanti tetap pembetulannya lewat DJP Cortex, online atau langsung pakai Cortex? Iya betul, belum ada. Seperti itu nanti ditunggu saja. Soalnya untuk praktek sekarang gitu ya Mas ya. Jadi SPT pembetulan itu sesuai dengan SPT normalnya gitu sih. Oke, ada Reza yang ada di Semarang mau nanya, saya sudah lama banget nggak kerja, hampir 7 tahun. Sebelumnya pernah kerja di asuransi dan dapat NPWP. Sekarang cuma dagang serabutan aja. Saat saya iseng cek NPWP saya secara online, ternyata NPWP saya masih aktif. Apa yang harus saya lakukan ya? Soalnya teman-teman juga banyak yang seperti itu juga. Mohon pencerahannya. Ya, jadi Mas siapa? Reza. Mas Reza. Jadi memang berhenti bekerja ataupun berhenti melakukan kegiatan usaha atau berganti kegiatan usaha itu tidak serta-merta menonaktifkan NPWP. Apabila sebelumnya sudah ber-NPWP dan statusnya aktif, sudah melaporkan, apalagi Mas Reza tadi cek di DJP online, berarti punya akses ke DJP online kan. Jadi untuk menjadikan NPWP kita statusnya non efektif, ada permohonan memang ke KPP. Jadi ada permohonannya, ada beberapa ketentuan yang harus, kriteria yang harus dipenuhi. Apakah dia termasuk ke non efektif atau dia masih aktif sebenarnya. Kalau masih bekerja kan masih aktif ya, tapi memang tergantung berapa. Kalau untuk kewajiban perpajakannya kan sekarang untuk bekerja sendiri, berusaha sendiri, apabila dia bisa masuk ke kriteria PP 23 atau PP 55 ya, yang melakukan kegiatan usaha UMKM yang kemarin kita bahas di radio sebelumnya, itu kan sebenarnya ada kemudahan juga. Sebelum dia sampai penghasilannya ke 500 juta memang belum ada pajak yang dikenakan gitu loh Mbak Ana. Jadi memang itu dilihat per person beda-beda ya Mas ya. Jadi kasusnya bisa berbeda-beda setiap orang. Kalau berhenti bekerja di sini kemudian lanjut di sana gitu kan memang masih aktif gitu. Jadi kalau saya sarannya kepada Mas Reza dan teman-temannya, monggo silahkan datang saja ke KPP. Datang ke KPP terdaftar, kemudian langsung konsultasi apakah mau menon-efektifkan atau bagaimana saya memenuhi kewajiban perpajakan saya dengan status saya sekarang gitu. Oke, baik. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Oke, untuk closing. closing statement mengenai tema kita di siang hari ini, silakan. Ya,
Jadi gini kawan pajak semua ya, wajib pajak, kawan pajak Apmenia ya. Jadi gini, untuk Cortex ini jangan khawatir, mungkin karena terbayangnya nanti sistemnya akan berubah, bagaimana cara Iya. belajarnya, sudah disediakan semua toolsnya gitu untuk belajar seperti apa, untuk mencari informasi di mana, jadi sudah disediakan aplikasi simulator Cortex di DJP Online. Kemudian untuk informasi pastikan cari di saluran kanal-kanal media kami yang resmi, DJP yang resmi, ada di Kering Pajak, ada di Dijen Pajak RI, bisa melalui Instagram, YouTube, Twitter, ada semua, atau bisa juga hubungi KPP terdaftarnya, pasti ada media sosialnya ya. Kalau kami di Madya 2 Semarang ada di @pajakmadya2smg. Kemudian apalagi nih? Ya tadi ya saya sedikit menambahkan saja Mbak Dia. Jadi memang Cortex ini ke depan kita akan meralih sistem ke Cortex. Jadi namun wajib pajak ya tidak perlu khawatir ya, karena memang kita sudah lama melakukan habituasi, melakukan fase bridging, dan tidak akan berbeda jauh dengan yang sudah kita ciptakan, kita berikan kepada wajib pajak terkait bridgingnya itu, fase bridgingnya. Hanya saja memang yang perlu dipersiapkan wajib pajak adalah tadi pemadanan NIK dan NPWP, itu yang utama, karena untuk membuka login Cortex itu menggunakan NIK yang Dan NPWP 16 digit. 16 digit yang telah tervalidasi. Jadi segera mau memadankan NIK NPWP-nya atau mengecek ke kantor pajak terkait NPWP 16 digitnya apakah sudah ada atau belum. Jadi sehingga nanti ketika launching sudah bisa menggunakan Cortex tersebut. Baik, terima kasih Pak Alam dan juga Mbak Anggi untuk informasinya siang hari ini mengenai Cortex ya. Oke, dan Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.